Dan kematian AA ini membawa duka dan luka tersendiri tentunya bagi pihak keluarga korban ya. Terlebih karena korban merupakan sosok yang dikenal ceria dan baik hati dan di mata orang sekitarnya. Keluarga korban masih terluka atas kejadian ini terutama setelah mengetahui korban mengalami kekerasan fisik dan diperkosa 2 kali hingga tewas oleh 4 orang pelaku. Pelaku keji tersebut terjadi hanya 600 meter dari rumahnya di area pemakaman Tionghoa. Sosok AA yang masih berusia 14 tahun masih duduk di bangku SMP. Dan korban dikenal sebagai anak yang rajin, periang, dan juga mandiri. Sejak SD, korban AA kerap membantu perekonomian keluarganya dengan berjualan balon setelah pulang sekolah. Dan terkait dengan kasus perkosaan dan pembunuhan siswa ini kita akan bergabung dengan Jason untuk perbincangan lengkapnya hanya untuk Anda. Jason silakan. Ya, terima kasih Iqbal dan juga Jessica. Kita akan langsung membahas terkait sebenarnya bagaimana mekanisme hukum yang berjalan ketika memang yang melakukan atau yang sebagai pelaku ini mereka yang masih di bawah umur. Kita terhubung dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting melalui sambungan virtual. Selamat pagi Bang Jamin. Selamat pagi Mas Jason, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga Bang Jamin, tapi mungkin kondisi saat ini banyak tidak sehat oleh banyak sekali pelaku-pelaku yang kemudian melakukan kejahatan seksual seperti ini, terutama di bawah umur begitu. Kalau kita lihat dari 4 pelakunya, yang 1 itu ditahan, yang 3 direhabilitasi. Tapi sebenarnya Bang Jamin, bisa nggak sih sebenarnya pelaku kekerasan seksual di bawah umur ini dikenakan sama begitu dengan pasal pidana yang lain? Ya, kalau kita bicara tentang anak, tentu kita mengacu kepada sistem peradilan anak ya. Dalam ketentuan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum itu anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Jadi pada umumnya anak yang di bawah umur 12 tahun, kalau dia berkonflik dengan hukum, maka dia akan diversi. Diversi itu tentu ada persyaratannya dan tidak ditahan karena diversi ya di bawah pengendalian Kementerian Sosial atau dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan. Nah, jadi tidak ada penahanan terhadap anak yang umurnya di bawah 12 tahun. Tetapi kalau anak yang antara 12 tahun sampai 18 tahun itu bisa dilakukan penahanan kan karena memang dalam konteks ini dia sudah dianggap anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi itu yang ketentuan aturannya. Jadi kita juga sulit ya, apalagi penyidik gitu ya, dalam konteks anak yang di bawah umur 12 tahun, dia sebenarnya tidak ada dan tidak boleh ditahan. Baik, tapi kalau tadi berdasarkan pernyataan Bang Jamin, umur 12 tahun sebenarnya sudah bisa ditahan. Nah, kalau kita lihat dari profiling umur korban, ini 12 tahun ada 2 orang, satu berusia 13 tahun dan satunya 16 tahun. Artinya kan semua memenuhi syarat untuk ditahan. Nah, pertanyaannya kalau begitu, Bang Jamin Ginting, bisakah di tengah desakan masyarakat untuk mendapatkan mereka hukuman yang berat begitu, bisa nggak disamakan dengan pidana untuk orang dewasa? Oh, kalau anak itu hukumannya berbeda karena anak itu yang belum berumur sampai dengan 18 tahun. Yang membedakan tadi kan untuk anak yang di bawah 12 tahun dia tidak boleh ditahan. Tetapi anak yang berumur di 12 tahun sampai dengan 18 tahun, sebelum 18 tahun, maka dia boleh dilakukan upaya yang perbuatannya itu tidak sama dengan orang dewasa ya, dia di setengah ya, 50%, kalau hukum dewasa 100%, dia 50% lah gitu hukuman, ancaman hukumannya. Dan perlakuannya juga beda, dia tidak boleh dilakukan pemeriksaan secara terbuka tetapi tertutup karena anak, dan tidak boleh berhadapan dengan para penyidik yang memakai seragam gitu, diperlakukan khusus karena dia anak-anak. Jadi semuanya serba berbeda ya dengan orang dewasa begitu Mas Jason.
Baik, kalau kita melihat di sini keterangannya bahwa pelaku utama untuk IS itu terancam 15 tahun penjara dan untuk 3 pelaku lain yang masih di bawah 16 tahun itu direhabilitasi. Selain karena tadi alasan mereka harus di bawah orang dewasa ya hukumannya yaitu sekitar 50% begitu Bang Jamin. Tapi ketika misalnya ada kasus serius seperti ini, ada desakan dari masyarakat misalnya dan juga orang tua dari para pelaku ini yang tidak ditahan begitu ya, yang ditahan maksud kami, itu menuntut untuk supaya semuanya sama, ditahan aja semuanya. Itu bisa nggak? Dan kalaupun bisa proses hukumnya akan seperti apa tuh Bang Jamin? Ya, kalau nanti anaknya di atas 12 tahun dilakukan penahanan, maka itu harus ditempatkan dalam suatu tempat khusus, ya, bukan ditahan di tempat orang dewasa, tapi di tahanan anak-anak. Karena ada lembaga rumah tahanan yang harus berbeda dengan rumah tahanan orang dewasa. Nah, sayangnya memang di beberapa tempat di tahanan baik itu tahanan titipan oleh kepolisian maupun kejaksaan minim sekali tahanan itu untuk anak-anak sehingga sering dicampur aduk dengan orang dewasa. Nah ini kan harusnya tidak boleh ya karena apa? Karena nanti bisa mempengaruhi anak tersebut untuk lebih jahat lagi. Malah nanti dia jadi mentoring kan sama anak-anak itu menjadi mentoring sama penjahat-penjahat yang sudah dewasa. Nah ini yang harus atau dia diperlakukan semena-mena ya oleh dewasa kepada anak tersebut. Sehingga maka dengan demikian seharusnya ada tempat khusus dan memang harus dikatakan seperti itu. Dan apapun tindak pidana yang dilakukan sekali lagi tidak boleh sama hukumannya dengan orang dewasa ya. Itu tidak akan bisa terjadi begitu. Karena memang aturan hukum kita sudah jelas mengatur tentang hal itu begitu, Mas Jason. Baik, sudah ada aturannya di undang-undang diatur terkait bahwa tidak akan pernah sama begitu ya hukuman yang diterima oleh pelaku di bawah umur dengan orang yang dewasa. Tapi secara kasusnya ini Bang Jamin ada pembunuhan, ada juga pemerkosaan. Kalau dari hemat Bang Jamin melihat undang-undang dan aturan yang saat ini sudah ada, kira-kira 4 orang pelaku ini akan terkena hukuman maksimal atau seperti apa kalau Anda melihat dan membaca dari kasusnya? Ya, kalau dia ada tindak pidana kumulatif, di mana dalam tindak pidana itu ada pemerkosaan, setelah itu ada pembunuhan, maka ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perencanaan, pembunuhan dengan perencanaan. Berarti dia sudah merencanakan orang itu untuk melakukan pemerkosaan terlebih dahulu, setelah itu dia dibunuh kan begitu ya. Nah, tetapi sekali lagi ancaman hukuman untuk anak ini tidak boleh hukuman mati dan tidak boleh hukuman seumur hidup ya, tidak boleh karena itu hukumannya adalah hukuman untuk waktu tertentu. Waktu tertentu terhadap hukuman ini adalah 20 tahun. Maka kalau 20 tahun maka maksimum yang boleh dipidanakan terhadap anak adalah hukuman selama 10 tahun. Paling tinggi begitu Mas. Paling tinggi 10 tahun dan tidak mungkin terkena hukuman seumur hidup begitu ya. Bang Jamin, tapi kira-kira ketika nanti keempat anak ini atau kemudian pelaku ini menjalani misalnya sidang di peradilan anak begitu ya, apa yang kemudian bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan berapa lama hukuman yang nanti akan dikenakan kepada para pelaku? Ya tentu pertama terkait dengan usia ya. Usia anak ini, apakah anak ini sudah dewasa atau anak-anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, itu yang harus diperhatikan. Kedua, perbuatan pidananya, peran masing-masing begitu ya. Keikutsertaan mereka melakukan tindak pidana. Apakah aktor intelektualnya siapa atau orang dewasa atau orang yang sudah lebih tua atau yang lain hanya perannya lebih kecil di antara peran-peran yang lain. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan. Kalau akibat yang ditimbulkan sudah jelas ya, adanya kematian begitu akibat perbuatan ini. Nah, kematian ini ya tentu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang paling berperan untuk menginisiasi sebagai aktor intelektual
Nah, kalau yang lain ya tentu ada berat ringannya, nanti hakim akan melihat ya peran serta masing-masing dan juga alasan-alasan yang mereka melakukan perbuatan itu menjadi bahan pertimbangan hakim juga ya latar belakangnya. Jadi bisa saja dari beberapa pelaku ini hukumannya berbeda-beda, Mas Jason. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih ringan, ya tergantung perannya sehingga menimbulkan akibat dari perbuatan ini. Baik, artinya kesimpulannya adalah walaupun memang banyak desakan agar kemudian anak-anak yang melakukan kekerasan seksual dan juga pembunuhan ini sama hukumannya dengan hukuman maksimal orang dewasa, tetapi karena sudah diatur dalam undang-undang memang tidak bisa, nampaknya memang seruan itu agak sulit atau tidak mungkin begitu ya Bang Jamin ya untuk kemudian diterapkan kepada pelaku karena mereka masih di bawah umur dan sudah diatur dalam undang-undang. Terima kasih pakar hukum pidana Jamin Ginting telah memberikan pencerahannya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, terkait dengan isu kekerasan terhadap anak dengan pelaku yang juga anak-anak ini menjadi sorotan publik. Bukan hanya di dunia nyata saja tetapi juga di dunia maya di mana ramai respon publik di media sosial terkait dengan isu ini. Mari kita simak bersama. Nah, ini yang pertama pemirsa dari @mulyono yang menuliskan hapuskan imunitas untuk pelaku kejahatan di bawah umur tetap harus dihukum. Minimal orang tua atau walinya menggantikan diri untuk dihukum sampai cukup umur karena masih tanggung jawabnya. Kemudian ada juga dari Zulfia Rahman. Pelaku yang begini ini dijatuhi hukuman maksimal juga percuma. Selama KPAI turun tangan dan cawe-cawe, kasus ini sedang modus pendampingan. Jadi memang ada beberapa masyarakat, banyak dari seruan-seruan yang menginginkan bahwa untuk disamakan saja dengan hukuman maksimal seperti orang dewasa begitu pemirsa. Tapi tadi seperti sudah dikatakan oleh pakar hukum pidana Jamin Ginting bahwa memang ini agak sulit, bukan agak ya, tapi memang sudah tidak mungkin karena secara aturan undang-undang memang tidak bisa menyarankan untuk kemudian anak di bawah umur mendapat hukuman yang sama atau hukuman yang benar-benar maksimal seperti orang dewasa. Oke, jadi tadi sudah ada pembahasannya, tapi kita juga tidak kalah penting setelah ini terkait dengan vaksin polio ya, Jason dan Jessica. Nanti kami akan hadirkan kepada Anda kenapa ini penting untuk memberikan vaksin polio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.